Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai? Atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita-cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah karena mitos lebih dari sekadar dongeng. Sungguh luar biasa Indonesia. Kita seringkali membanggakan kekayaan alamnya yang melimpah ruah, mulai dari hutan hujan yang menghijau, hingga lautan biru yang menyimpan sejuta kehidupan. Namun, jauh melampaui keindahan fisik dan sumber daya material. Indonesia adalah sebuah permadani raksasa yang ditenun dari benong-benong budaya, keyakinan, dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Dari Sabang yang berada di ujung barat hingga Merauke di timur, kita disatukan oleh satu nama. Namun di dalamnya terdapat ribuan suku bangsa dengan pandangan dunia yang unik dan agung. Salah satu warisan paling berharga dan mendalam dari nenek moyang kita adalah kisah-kisah penciptaan dunia. Ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah fondasi kosmologi, etika, dan filosofi hidup yang membentuk cara pandang mereka terhadap eksistensi. Nenek moyang kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa bumi ini tidak sekadar muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses penciptaan yang kompleks, yang diabadikan dalam mitos-mitos yang tak kalah memukau dibandingkan narasi penciptaan di Yunani, Nordik, Jepang, atau peradaban besar lainnya di dunia. Sudah saatnya kita menengok kembali ke rumah, ke kisah-kisah agung yang lahir dari bumi pertiwi sendiri. Mitos penciptaan suku Batak, sang halik dan leluhur manusia pertama. Ketika kita menyebut suku Batak, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada Danau Toba yang megah, kelezatan kuliner seperti arsik ikan mas, sambal tuk-tuk yang pedas, atau nanyur. Namun, di balik kekayaan adat dan gastronomi tersebut, terdapat sebuah sistem kepercayaan kuno yang luar biasa, berpusat pada sosok pencipta tertinggi yang dikenal sebagai Mulajadi Nabolon, atau dapat juga disingkat menjadi Debata atau Ompu Tuan Mulajadi Nabolon. Mulajadi Nabolon adalah sang holik semesta, sebuah entitas yang tak bermula dan tak berujung, atau dalam bahasa Batak disebut sebagai Naso Marmula Naso Marujung. Ia bersemayam dengan damai di lapisan langit yang ketujuh, tingkatan tertinggi dari alam semesta. Kehadirannya ditemani oleh simbol-simbol kosmik penting, 2 ekor burung, leong-leong, yang berfungsi sebagai kendaraan, serta seekor ayam jantan raksasa yang disebut Manuk Patiraja. Manuk Patiraja ini memiliki peran profetik, diciptakan untuk mengerami telur yang kelak akan menetas dan melahirkan 3 putranya yang merupakan Tritunggal Dewa Batak, Debata Batara Guru, Debata Soripada, dan Debata Mangala Bulan. Setelah ketiga putranya dewasa, Mulajadi Nabolon menciptakan pasangan hidup bagi mereka. Melalui restu dari sang halik, ketiga putranya menikah dan menghasilkan keturunan. Di antara keturunan tersebut, Batara Guru melahirkan Raja Odapoda dan Siboru Dikparujar. Awalnya, semua keturunan dewa ini tinggal di alam atas, alam para dewata, di mana bumi belum berbentuk dan hanya berupa kehampaan kosmik. Namun kisah penciptaan dimulai ketika Siboru Dikparujar tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, sekaligus wanita yang mendamba sebuah tempat tinggal baru, sebuah dunia yang unik. Atas permintaannya, bumi pun diciptakan. Dalam kosmologi Batak, bumi disebut sebagai Banua Tonggak, yang pada mulanya hanya berupa lautan luas yang tak bertepi. Mulajadi Nabolon kemudian mengambil segenggam tanah dari langit dan melemparkannya ke lautan. Dari tanah itulah kemudian tercipta daratan yang menjadi tempat turunnya Siboru Dikparujar, menjadikannya leluhur manusia pertama di dunia. Kehidupan Dikparujar di bumi tidaklah tanpa konflik. Naga Padoha Aji, putra dari Debata Mangala Bulan, rupanya jatuh cinta buta pada Dikparujar. Cinta tak berbalas ini menjadi katalisator bagi konflik kosmik. Padahal, Dikparujar telah dijodohkan dengan saudaranya, Raja Odapoda. Karena obsesi cintanya, Naga Padoha Aji nekat turun ke bumi untuk menyatakan perasaannya. Karena ditolak, Naga Padoha Aji marah besar, mengubah dirinya menjadi raksasa yang mengerikan, dan mulai mengguncang Banua Tonggak hingga nyaris hancur. Guncangan ini, yang kita kenal sebagai gempa bumi, mengancam seluruh ciptaan baru, Dikparujar, dalam kesulitan. Memohon bantuan kepada Mulajadi Nabolon untuk mengatasi amukan Naga Padoha Aji. Sang halik pun merestui Raja Odapoda untuk turun ke bumi dan membantu calon istrinya. Singkat cerita, Raja Odapoda berhasil mengalahkan Naga Padoha Aji, merantai raksasa ular itu dengan besi dan memenjarakannya di dunia bawah, di kedalaman bumi. Mitos ini menjelaskan bahwa guncangan bumi masih terjadi karena Naga Padoha yang terantai kadangkala menggeliat. Meskipun awalnya Dikparujar turun ke bumi untuk menyendiri dan menghindari perjodohan
dengan Raja Odapoda. Seiring waktu, rasa benci berubah menjadi cinta. Dengan restu Mulajadi Nabolon, mereka menikah. Dan pernikahan mereka dianggap sebagai pernikahan pertama yang pernah terjadi di Banua Tonggak. Dari pernikahan agung ini, lahirlah anak pertama. Namun bentuknya mengecewakan, hanya berbentuk bulat tanpa wajah dan anggota tubuh yang jelas. Atas petunjuk Mulajadi Nabolon, anak ini ditanam di bumi. Dari penanaman inilah kemudian tumbuhlah pepohonan dan berbagai jenis tanaman, menjelaskan asal mula flora. Kemudian, barulah lahir anak kedua, sepasang kembar laki-laki dan perempuan. Si Raja Ihat manusia dan si Boru Ita manusia. Mereka inilah pasangan manusia sejati pertama, keturunan langsung dari Dewata. Dari merekalah kemudian umat manusia dilahirkan dan menyebar. Desa awal yang mereka bangun diberi nama Cianjur mula-mula, terletak di lereng Bukit Suci Pusuk Bukit. Di sebelah barat Danau Toba, kisah ini adalah epik tentang penciptaan alam, konflik cinta yang kosmik, dan penegasan garis keturunan dewa dalam darah setiap manusia Batak. Mitos penciptaan suku Dayak Ngaju, Batang Garing, pohon kehidupan. Setelah melintasi Sumatera, kita menuju ke jantung Kalimantan. Tempat suku Dayak Ngaju bersemayam, suku asli yang tersebar luas terutama di Kalimantan Tengah. Suku ini terkenal dengan ritual adatnya. Salah satunya adalah Tiwa, upacara kematian yang megah. Tiwa digelar untuk memastikan perjalanan jiwa orang yang telah meninggal menuju Lewu Tatao, atau surga, bagi penganut agama Kaharingan. Ritual ini mencakup penggalian kembali jenazah yang telah dikubur, membersihkannya, dan mengadakan upacara adat, agar arwah dapat mencapai alam baka dengan damai. Dalam kepercayaan suku Dayak Ngaju, alam semesta terbentuk dari konsep dualisme kosmik yang jelas. Dikenal dua tokoh tertinggi yang saling melengkapi dan berlawanan. Ranying Mahatala Langit yang menguasai alam atas, dan Jata Balawang Bulau, atau juga dikenal sebagai Tambun Bawin, yang menguasai dunia bawah. Kosmos ini sendiri tercipta dari benturan benda-benda langit purba, yang kemudian terbagi dua menjadi domain kekuasaan kedua dewa ini. Penciptaan kehidupan dimulai dari sebuah konsensus ilahi. Ranying Mahatala Langit dan Jata Balawang Bulau sepakat untuk menciptakan poros dunia. Caranya adalah dengan melepaskan lawung ikat kepala yang terbuat dari emas murni dan dihiasi. Intan yang kemudian secara ajaib berubah menjadi batang garing, atau pohon kehidupan. Pohon ini bukanlah pohon biasa. Daun dan buahnya terbuat dari permata, emas, intan, dan batu-batu mulia lainnya, menjadikannya sebuah sumbu kosmik yang amat berharga. Setelah batang garing tercipta, Jata Balawang Bulau melepaskan seekor burung tinganggang betina dari sangkar emasnya. Burung tinggang betina ini hinggap di batang garing untuk memakan buah-buahannya. Tak mau kalah, Ranying Mahatala Langit pun menciptakan burung tingang jantan dari keris emasnya. Dan burung ini juga hinggap di pohon yang sama. Kedua burung tingang ini, yang merupakan perwujudan dari keseimbangan kosmik, menjadi iri satu sama lain, dan akhirnya terlibat dalam perkelahian hebat. Perkelahian kosmik ini mengakibatkan kehancuran. Batang garing hancur berkeping-keping. Uniknya, dari kehancuran batang garing yang terkoyak inilah lahir seorang pria dan seorang wanita pertama. Mereka juga menciptakan dua bahtera yang akan membawa manusia pertama mengarungi dunia. Kapal pertama bernama Banana Bulau Bahtera Emas yang dinaiki sang wanita, dan kapal kedua bernama Hintan Bahtera Intan yang ditumpangi sang pria. Sementara itu, perkelahian burung tingang berlanjut hingga keduanya mati. Dari kepingan tubuh kedua burung inilah kemudian tercipta segala bentuk alam semesta yang kita kenal. Gunung, bukit, laut, sungai, dan hutan. Mitos ini menjelaskan bagaimana ketegangan dan konflik kosmik pada akhirnya menghasilkan bentuk-bentuk fisik dunia. Pria dan wanita pertama kemudian menikah. Keturunan pertama mereka adalah hewan-hewan domestik, ayam, babi, kucing, dan anjing. Baru pada keturunan berikutnya lahirlah tiga putra manusia pertama, yang masing-masing mendiami lapisan alam yang berbeda dan menjadi leluhur bagi tiga kelompok makhluk. Maharaja Sangyang, yang mendiami alam atas bersama Ranying Mahatala Langit, dan menjadi leluhur bagi para dua-dua yang lebih rendah. Maharaja Sangen, yang mendiami daerah bernama Batu Minun dan Tarung, dan menjadi leluhur bagi para hero atau pahlawan. Maharaja Bunu, yang menempati bumi, dan kemudian menjadi Moy yang pertama, leluhur manusia sejati. Mitos Dayak Ngaju ini dengan indah menggambarkan filosofi keseimbangan antara dua kekuatan, di mana kehancuran dari benturan burung adalah prasyarat bagi penciptaan yang baru alam dan manusia. Mitos penciptaan Lagaligo suku Bugis, epik agung dari Sulawesi berpindah ke Pulau Sulawesi. Tepatnya di Sulawesi Selatan, kita akan menemukan sebuah peradaban dengan warisan sastra yang monumental, epus Lagaligo. Jika dunia mengenal Epic of Gilgamesh, Mahabharata, atau Odyssey, Indonesia memiliki Lagaligo,
sebuah epik mitologi yang lahir dari peradaban masyarakat Bugis. Lagaligo adalah sebuah karya sastra yang luar biasa, ditulis dalam huruf lontara kuno daerah Luwu, dan berbentuk puisi yang mengalir indah. Dikutip dari berbagai sumber, naskah Lagaligo yang berhasil dikumpulkan yang konon hanya sepertiga dari total keseluruhan, cerita telah mencapai 12 jilid, mengandung sekitar 6.000 halaman, dan terdiri dari 300.000 bait syair. Skala cerita ini diklaim melebihi panjang epos Mahabharata atau Ramayana, menjadikannya salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Sebagian masyarakat Bugis yang masih menganut kepercayaan lokal Tolotang, bahkan menganggap Lagaligo sebagai kitab suci mereka. Isi utama dari Lagaligo adalah asal-muasal kehidupan manusia di muka bumi, serta tata cara hidup dan panduan etika sehari-hari. Kosmologi Bugis dalam Lagaligo membagi alam menjadi 3 dunia. Boting langit dunia atas atau langit, di mana Patatok atau Tupalandro berkuasa. Alam tengah bumi, yang pada mulanya kosong. Paratiwi dunia bawah, di mana Guru Ri Seleng atau Patotoe berkuasa. Sosok yang menentukan nasib. Patotok atau Tupalandro adalah dewa tunggal tertinggi, sang pencipta. Penciptaan dunia berawal dari inisiatif para abdi istana di dunia atas. Suatu waktu, Rukulempoba bersaudara turun ke alam tengah dan memamerkan kekuatan langit menurunkan badai, guru, dan petir. Namun, mereka mendapati alam tengah masih hampa dari manusia. Rukulempoba bersaudara kembali ke hadapan Tupalandro dan menyampaikan sebuah saran yang logis. Apa gunanya tuanku berkuasa jika tidak ada manusia yang memuji atau menyembah? Tupalandro, setelah berdiskusi dengan istrinya, Datu Palingge, menyadari kebenaran ucapan itu. Ia kemudian memutuskan untuk menurunkan salah satu putranya ke alam tengah. Putra sulung Tupalandro yang terpilih adalah La Togek Langit, yang kemudian dikenal dengan gelar Batara Guru. Batara Guru tidak turun sendiri. Ia dipasangkan dengan Wenyilik, putri dari penguasa dunia bawah, dan ditemani oleh beberapa pengikut setia seperti Saka Batara dan Totan Riodaru. Penurunan ini dilakukan melalui batang bambu dan mendarat di Usu, sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Luwu Timur. Batara Guru ditugaskan untuk mengorganisir alam tengah, menciptakan gunung, hutan, lautan, serta berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Ia kemudian menjadi raja pertama di daerah tersebut, dan darinya lahirlah keturunan manusia pertama. Garis keturunannya yang terkenal adalah Batara Latu, yang kemudian melahirkan sosok epik lainnya, Saweri Gading dan Weten Riabeng. Setelah menunaikan tugasnya, Batara Guru kembali ke dunia atas, dan kedudukannya sebagai raja digantikan oleh Batara Latu. Lagaligo adalah penegasan status Luwu sebagai pusat peradaban awal di Sulawesi. Mitos penciptaan suku Riung NTT. Asal mula jarak kosmik perjalanan mitologis kita berlanjut ke Nusa Tenggara Timur NTT, di mana suku Riung juga menyimpan kisah penciptaan yang unik, berbeda dari mitos-mitos yang didominasi dua maskulin. Dalam kisah ini, alam semesta berasal dari seorang perempuan tunggal bernama Tize. Tize adalah sosok yang ada dengan sendirinya self-existent, dan dia menjadi penyebab segala sesuatu. Suatu waktu, Tize berdiam diri di atas batu karang di tengah lautan. Dari batu karang itu, tumbuhlah sebatang pohon yang besar, yang sering diinterpretasikan sebagai pohon hayat atau pohon kehidupan. Ketika Tize sedang beristirahat di bawah pohon tersebut, sekuntum bunga yang dihembuskan oleh angin jatuh dan membuahinya. Tize pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Lena. Setelah Lena dewasa, ia melakukan perkawinan dengan ibunya sendiri, Tize. Dari persatuan primordial inilah kemudian lahir seluruh anak manusia di bumi. Kisah ini menegaskan peran sentral figur perempuan dalam penciptaan dan reproduksi manusia di kosmos Riung. Mitos Riung juga menjelaskan bagaimana bumi menjadi layak huni. Diceritakan bahwa pada awalnya, langit, bumi, dan matahari terhubung dan menyatu melalui sebuah batang sulur semacam tumbuhan yang menjalar. Jarak yang begitu dekat ini membuat bumi menjadi sangat panas dan mustahil untuk ditinggali oleh manusia. Ada seekor anjing yang kemudian menggigit batang sulur tersebut hingga putus. Aksi anjing ini menyebabkan langit dan matahari terpisah dan menjauh dari bumi. Pemisahan inilah yang mendinginkan bumi dan memungkinkan kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Mitos penciptaan suku Kanekes Baduy. Inti jagat di Arca Domas. Dari timur, kita kembali ke Pulau Jawa bagian barat, ke Pegunungan Kending di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Disinilah berdiam orang Kanekes atau suku Baduy, sebuah komunitas yang teguh mempertahankan kehidupan sederhana dan tradisi leluhur mereka. Masyarakat Baduy menganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang berpusat pada pemujaan kepada Sang Hyang Kresah atau Batara Tunggal, yang maha kuasa dan pemegang kekuasaan tertinggi. Batara Tunggal bersemayam di Buana Luhur atau Buana Nyuncung,
yaitu angkasa luas yang tidak terbatas dan bersifat absolut. Penciptaan bumi, menurut keyakinan mereka, berasal dari Batara Tunggal. Ia menciptakan bumi dari benda besar yang kental dan bening. Benda ini kemudian melebar dan perlahan-lahan mengeras hingga menjadi planet yang kita huni. Yang paling menarik dari mitos Kanekes adalah keyakinan mereka mengenai lokasi geografis penciptaan. Warga Baduy sangat meyakini bahwa asal mula terjadinya bumi terletak di wilayah Baduy itu sendiri. Oleh karena itu, wilayah mereka dianggap sebagai pancar bumi atau inti jagat, pusat dunia di mana kehidupan pertama kali diturunkan. Lebih spesifik lagi, pusat dunia ini berada di tempat yang mereka sebut Arca Domas. Arca Domas tidak hanya dianggap sebagai inti jagat, tetapi juga Sasaka Pusaka Buana, tempat diturunkannya cikal bakal orang Baduy, dan seluruh penghuni bumi lainnya. Keyakinan ini menempatkan Baduy dalam peta kosmik sebagai tempat yang sangat suci dan vital. Mitos penciptaan Pulau Jawa, stabilisasi oleh para dewa, kisah penciptaan terakhir membawa kita ke mitos yang diceritakan dalam Kitab Tantu Pagelaran, sebuah kitab Jawa kuno yang diperkirakan berasal dari masa kerajaan Majapahit. Sekitar abad ke-15, kisah ini menjelaskan asal mula dan stabilisasi Pulau Jawa pada mulanya. Pulau Jawa diceritakan tidak berpenghuni dan kondisinya sangat tidak stabil. Pulau itu sering terguncang, terombang-ambing di atas lautan, dan gempa bumi terjadi terus-menerus. Para dewa di langit menyadari bahwa agar pulau ini dapat dihuni, ia harus dipaku dan distabilkan. Dewa Wisnu dan Dewa Brahma kemudian mengambil inisiatif heroik. Mereka membawa Gunung Mahameru yang sangat besar, yang diyakini berada di India, menuju Pulau Jawa. Gunung ini direncanakan akan ditancapkan di atas pulau sebagai paku kosmik. Awalnya, para dewa menempatkan Gunung Mahameru di bagian barat Pulau Jawa. Namun, karena beratnya yang luar biasa, ujung Pulau Jawa bagian timur terangkat tinggi, membuat pulau itu tetap tidak seimbang. Maka, Gunung Mahameru pun dipindahkan ke bagian timur. Dalam proses pemindahan ini, gunung itu berceceran di tengah jalan. Kepingan-kepingan gunung yang berceceran inilah yang kemudian menjelma menjadi berbagai pegunungan di sepanjang Pulau Jawa. Seperti Gunung Lau, Gunung Kelud, Gunung Kemukus, Gunung Kawi, hingga Gunung Arjuno. Sisa dari Gunung Mahameru yang berhasil diletakkan di timur menjadi Gunung Semeru yang kita kenal sekarang. Puncak Gunung Mahameru dipotong sebagian dan menjadi Gunung Pawitra, yang kini dikenal sebagai Gunung Penanggungan, yang terletak di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan. Setelah proses ini, Pulau Jawa akhirnya stabil dan siap untuk dihuni. Setelah pulau stabil, Batara Guru yang di sini berperan sebagai dewa tertinggi, memerintahkan Dewa Wisnu dan Dewa Brahma untuk menciptakan manusia sebagai penghuninya. Dewa Wisnu menciptakan perempuan, dan Dewa Brahma menciptakan laki-laki. Dari pasangan pertama inilah kemudian manusia terlahir di Pulau Jawa. Namun, manusia awal yang mendiami pulau ini masih primitif. Mereka telanjang, hidup barbar, dan belum mengenal bahasa ataupun peradaban. Batara Guru kemudian memerintahkan para dewa untuk turun ke Pulau Jawa dan mengajarkan segala macam pengetahuan dan budaya. Misi peradaban ini melibatkan berbagai dewa dengan spesialisasi masing-masing. Brahma ditugaskan untuk mengajar manusia membuat alat-alat, seperti pandai besi dan pembuatan senjata untuk berburu. Wiswakarma ditugaskan untuk mengajari manusia cara membangun rumah. Svara ditugaskan untuk mengajari manusia bahasa, kata-kata, hukum, dan jalan hidup. Wisnu ditugaskan untuk menjadi guru bagi manusia. Dan ia juga diangkat menjadi raja pertama yang berkuasa di tanah Jawa dengan nama Candiawan, yang bertugas mengatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan. Mahadewa ditugaskan untuk mengajari manusia soal perhiasan, emas, dan pakaian. Bagawan Ciptagupta bertugas mengajari manusia soal seni, khususnya melukis. Melalui intervensi dan pengajaran dua-dua ini, manusia Jawa menjadi beradab, dan terbentuklah peradaban Jawa seperti yang kita saksikan hingga kini. Refleksi dan panggilan tindakan. Setelah mendalami keenam mitos penciptaan ini dari Batak, Dayak Ngaju, Bugis, Riung, Kanekes, hingga Jawa, ada satu benang merah yang sangat menarik. Munculnya tokoh dengan nama Batara Guru di hampir setiap kisah Batak, Dayak, Lagaligo, dan Jawa. Kesamaan nama dan peranan sentral ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendalam. Apakah ini merupakan pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha yang kemudian mengasimilasi dan menamai ulang dewa lokal dengan nama Sansekerta? Atau mungkinkah ini adalah bukti bahwa semua kisah ini merujuk pada entitas tunggal yang sama, sebuah warisan purba yang terbagi-bagi seiring perkembangan suku bangsa? Indonesia memiliki khazanah budaya yang tak terbatas,
Namun ironisnya, kita seringkali kekurangan literatur yang mencatat semua kisah agung ini. Banyak referensi yang kita temukan bahkan ditulis oleh orang luar, bukan oleh kita sendiri. Kekurangan dokumentasi dan ketiadaan perhatian dari generasi saat ini adalah ancaman nyata terhadap identitas dan warisan leluhur. Penting, jangan sampai suatu saat nanti kebudayaan agung kita diklaim atau diakui oleh negara lain. Lalu kita baru tersadar dan mari merah di media sosial. Budaya dan sejarah kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak boleh acuh tak acuh. Ini adalah sebuah panggilan untuk semua. Jika Anda memiliki referensi, naskah kuno, atau cerita rakyat dari daerah lain di Indonesia yang mengisahkan penciptaan dunia, atau jika Anda memiliki koreksi atas penyebutan, pelafalan, atau detail cerita yang disampaikan di sini, mohon bagikan wawasan Anda. Tuliskan pengetahuan Anda di kolom komentar di bawah ini. Bagikan mitos penciptaan dari daerah Anda, agar kita semua dapat belajar dan merawat kisah-kisah agung ini bersama-sama. Dengan begitu, warisan leluhur kita akan terus hidup, dibaca, dan diapresiasi oleh generasi mendatang. Dukung upaya pelestarian sejarah dan budaya bangsa ini dengan cara menekan tombol suka dan berlangganan ke saluran ini, agar kita bisa terus menggali kekayaan mitologi Nusantara yang tiada habisnya.